Halo, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, Pak. Eh, Selamat sore, Pak. ya, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Pak, baik, Pak. Baik ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat semua ya ini ya. Semangat, Pak. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya buka terlebih dahulu ya kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Alhamdulillah Alamin. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah ini kita sudah memasuki pekan ke Iya lah ya. 9 ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah 9 atau 10 ya. 9 kalau nggak salah ya. Ini alhamdulillah sudah mungkin setengah jalan gitu ya. Tinggal beberapa pertemuan lagi. Ya hampir setengah jalan. Mungkin nanti setelah ini akan jadi nanti kita selesaikan dulu ya. Kita selesaikan dulu yang coding, kemudian nanti kita belajar yang KA-nya atau kecerdasan artifisialnya. Nanti lebih menarik lagi ya, kecerdasan artifisialnya kita belajar gimana membuat AI gitu ya, AI sederhana. Jadi cara nge-training si PC-nya biar jadi pinter itu bagaimana, kemudian cara menerapkannya bagaimana dan seterusnya. Begitu. Oh ya, Bapak Ibu, kalau yang bisa on kamera, mohon ini ya, bisa on kamera karena ini nanti di mungkin di pertengahan gitu ya. Biasanya ada yang apa namanya bergabung untuk mendokumentasikan begitu. Nah, barangkali yang bisa apa namanya on kamera, mohon dinyalakan saja menggunakan background ini ya, virtual background. Gitu. Oke, eh Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan ya. Mohon izin share screen terlebih dahulu di screen 2. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita melanjutkan kali ini di pertemuan ke-9. Nah, ini kita masih membahas tentang Scratch ya. Di sini ya, masih Scratch, masih ada satu atau dua pertemuan lagi saya kira nanti baru kita pindah ke yang KA-nya atau kecerdasan artifisialnya. Begitu. Oh ya, pertemuan sebelum-sebelumnya sudah saya ini ya taruh linknya di sini. Barangkali nanti bisa ditonton kembali untuk merefresh gitu ya. Barangkali nanti lupa atau mencari sesuatu nggak ketemu, nah itu nanti bisa dibuka kembali. Gitu. Oke, Bapak Ibu, kita buka yang modul ini ya, pertemuan ke-9. Oke, kali ini kita sebenarnya sudah selesai ya di Scratch itu sampai yang kemarin itu sudah bisa membuat game itu sudah luar biasa ya menurut saya. Nanti bisa diterapkan ke anak-anak ya, ke murid-murid. Nanti mungkin skenario-nya bisa Bapak Ibu sesuaikan. Mungkin nanti dengan pendekatan yang lainnya juga nanti berkelompok atau diberikan suatu tugas mereka bisa membuat apa ya kelompok kemudian ada case-case tertentu. Nanti silahkan disesuaikan gitu. Oh nanti saya coba share ini ya di apa namanya yang di pelatihan KKA yang dari BBGTK ya namanya ya dari GTK itu kan secara luring. Jadi apa namanya ada yang in, on,
kemudian in lagi. Nah, yang on nanti kan, jadi yang ini tuh kan ya in training gitu ya, training secara luring 1 minggu, kemudian ada on atau on the job. Nah, itu nanti Bapak Ibu yang menerapkan di sekolah masing-masing, kemudian ada in lagi. Nah, itu nanti coba saya tampilkan yang di onnya ya, barangkali nanti bisa apa ya, bisa menjadi ide mungkin ya buat Bapak Ibu. Kan kemarin ada yang mungkin masih bingung bagaimana menerapkannya dan seterusnya. Nanti coba saya tampilkan. Gitu. Kita ke materi dulu ya. Kali ini, nah ceritanya kita itu mau membuat blog kita sendiri. Kalau kemarin kan kita menggunakan yang sudah ada di Scratch ya. Baik itu nanti ketika diklik apa dia melakukan start, kemudian ada say something, kemudian ada apa lagi ya, ada if then, ada hide, unhide, dan seterusnya. Nah, itu kan blok ya, blok kode bawaan dari Scratch-nya itu sendiri. Nah, di sini kita ceritanya itu mau membuat custom gitu ya, custom blok kode milik kita sendiri. Ya sebenarnya tidak custom 100%, tetapi nanti kita bisa gunakan itu untuk mempermudah ya. Mempermudah dalam artian kalau nanti ada blok kode yang berulang, nah itu nanti kita bisa semacam jadikan satu gitu ya, jadikan satu untuk menjadi custom gitu ya. Nah, gitu. Entah entah nanti menjadi satu atau nanti ada sesuatu yang ditambahkan di sana. Begitu. Nah, kalau yang ada di sini nanti kita akan membuat program sederhana animasi bola bisa melompat dan berputar, program apa ini sapaan input nama dan seterusnya. Dan juga oh ada baru ya ternyata ya. Nanti kita mencoba blok League Games. Nah, ini saya belum mencoba juga. Nanti kita belajar bareng-bareng aja kalau gitu. Oke, begitu Bapak Ibu. Kemudian nanti ya ini ya utamanya kita akan customize blok kodenya. Kemudian coba kita terapkan untuk kasus sederhana. Kemudian menerapkan logika pemrograman dalam aktivitas permainan. Nah, mungkin ini nanti yang di ini ya, yang di blok League Games ini ya. Begitu. Kita cek modulnya. Open. Oke. Oke, nah ini aktivitasnya ya atau alurnya nanti ada beberapa aktivitas yang perlu diselesaikan seperti biasa. Nah, nanti ini kurang lebih ya sama ya semuanya akan meng-customize atau kustomisasi blok kode kemudian diimplementasikan ke dalam Scratch gitu ya. Diimplementasikan ke dalam game membuat suatu game di Scratch gitu kayaknya ya nanti ya. Gitu. Nah, di sini ceritanya kita kalau membuat suatu program gitu ya atau kode itu yang berulang, nah itu kan kurang kurang efektif gitu ya. Kalau dilakukan secara berulang-ulang, nah itu kan perlu drag and dropnya beberapa kali. Ya walaupun bisa di copy paste ya, cuma kan lebih efektif kalau itu dibuat suatu tadi ya dikelompokkan gitu katakanlah, dikelompokkan kemudian kita jadikan satu, sewaktu-waktu kita pakai, kita tinggal drag and drop yang sudah kita customize tadi. Begitu. Nah, ini bisa kita lakukan di Scratch namanya nanti menggunakan My Blocks ini ya, menggunakan My Blocks. Jadi ini seperti ya seolah-olah kita membuat blok sendiri, tetapi nanti
apa ya, ya blok yang ada di dalamnya itu apa yang ada di dalam Scratch. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk membuat kustomisasi ya atau customize blok kode di Scratch itu menunya ada di bagian bawah ini ya, My Block. Kemudian kita bisa klik yang Make a Block. Mari kita coba saja. Scratch. Eh, Nah, ada di sebelah sini ya. Di sebelah sini kemudian kita bisa klik yang Make a Block. Begitu. Oke, jadi ceritanya kayak istilahnya itu kita mau membuat suatu ini ya, rutinitas atau prosedur. Nah, itu kan kita kalau namanya rutinitas kan ya itu dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus gitu ya. Nah, itu bisa dibuat suatu prosedur namanya. Misalkan prosedur untuk melompat. Nah, itu kan ya sama terus ya. Yang dilakukan adalah misalkan naik ke atas setinggi 1 meter, kemudian turun lagi ke bawah. Nah, itu contohnya seperti itu ya, lompat. Nanti kan naik ke atas, kemudian turun lagi. Kalau secara program ya, yang namanya lompat kan dia naik ke atas sebanyak berapa poin, kemudian turun lagi. Nah, itu bisa kita sebut lompat gitu ya, atau prosedur untuk lompat. Nah, konsepnya sama, nanti kita akan membuat blok custom itu untuk suatu fungsi ya atau suatu prosedur tadi namanya kalau di sini suatu rutinitas yang kita bisa buat blok customnya agar bisa nanti dipakai kembali. Begitu. Oke, kita coba membuat blok baru namanya apa ini? Oh, namanya siapa ya? Oh ya, di sini sedikit tambahan ya. Tadi kan kustomisasi blok kode itu ada yang namanya apa namanya kustomisasi tanpa isian parameter, ada yang namanya isian parameter. Jadi parameter ini adalah apa ya, suatu value gitu ya, suatu entah itu angka bisa teks maupun boolean. Boolean tahu ya Bapak Ibu, boolean itu yang true true false itu istilahnya boolean. Nah, ada yang angka, ada yang teks itu nanti bisa kita masukkan, bisa kita inputkan ketika kita menggunakan bloknya tadi. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Jadi kita mau menggunakan blok yang ini. Tetapi kita memanggil blok ini atau menggunakan blok ini itu ada sesuatu yang kita inputkan di sini. Nah, ini ya misalkan teks dengan nama apa ya? Nama tertentu gitu ya. Atau yang C ini ya. Nah, yang C ini kan kita perlu memasukkan yang namanya ini parameter ya. Nah, di sini contohnya adalah hello. Nah, ini merupakan parameter. Nah, nanti macam-macam kan ada yang berupa teks, ada yang berupa angka. Nah, ini namanya parameter. Jadi nanti kita bisa membuat yang seperti ini dengan parameter, bisa juga yang tanpa parameter. Kalau yang tanpa parameter misalkan ya nanti show show height itu ya, tampilkan sembunyikan itu kan tanpa parameter. Kemudian apalagi ya start stop dan seterusnya. Nah, itu kan tanpa parameter. Kalau yang ada parameternya nanti contohnya kayak gini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi konsep parameter kurang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya blok dengan isian parameter. Kita membuat blok namanya sapa nama dengan parameter inputan yaitu ini nama gitu ya. Nah, untuk memanggilnya
Jadi kita memerlukan inputan. Jadi sebelum sebelum ini bisa berjalan itu harus ada yang diinputkan. Itu. Nah, di dalam blok ini ya, di dalam custom block ya, atau blok yang sudah kita custom ini nanti, sebenarnya isinya adalah apa yang sudah ada di Scratch itu sendiri, tetapi nanti kita gabungkan. Dan ketika kita gabungkan tadi, eh, itu kita bisa mengambil parameter atau mengambil value ini ya, mengambil value dari sini, kemudian kita masukkan lagi ke blok lainnya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah kumpulan blok kode ya, blok kode yang sudah ada di Scratch. Kita susun gitu ya, kita jadikan satu menjadi sebuah prosedur. Nah, istilahnya prosedur ya, atau rutinitas tadi ya. Artinya apa? Artinya kalau kita ini ya, kita mendefinisikan sapa nama dengan parameter nama, nah itu nanti ketika kita gunakan, yang dia lakukan adalah ini, say hello digabung dengan nama. Nah, jadi nama ini merupakan parameter ya. Nah, jadi ini bisa berubah-ubah sesuai apa yang dimasukkan di nama ini, di parameter nama ini. Jadi nantinya ketika kita memanggil ini ya, sapa nama ini ya. Nah, ini yang di kanan ini contohnya. Kita memanggil sapa nama dengan parameter adi. Nah, itu nanti ini akan mengeksekusi ini ya, say gabungan antara hello dan juga hasil dari parameter. Kalau parameternya adi ya nanti munculnya adalah say hello adi gitu. Nah, ketika kita panggil dengan parameter adi nanti munculnya hello adi itu. Begitu ya konsep parameter. Jadi sesuatu yang dimasukkan ke dalam fungsinya, terus nanti bisa diterapkan di dalamnya. Gitu. Diterapkannya macam-macam, bisa digandeng, bisa ditambahkan, dikurangin dan seterusnya. Begitu. Nah, di sini kita ini yang oh ya ini yang tadi ya, ini yang tanpa parameter, ini yang dengan parameter. Kalau tanpa parameter ya simpelnya nggak ada tambahan tadi ya, nggak ada tambahan sesuatu yang diinputkan. Untuk memanggilnya sama. Oke, selanjutnya coba kita membuat untuk apa ini? Lempar bola. Jadi kita ceritanya mau membuat kustomisasi blok kode yang dia itu kerjanya adalah untuk ya kayak melempar bola, kemudian bolanya muter gitu ya, kalau dilihat di sini ya. Nah, kayaknya seperti itu ya. Jadi nanti dia ketika di klik start, dia akan change Y by 15 artinya dia naik ya. Dia akan naik 15 poin sebanyak 10 kali. Kemudian dia turun lagi sebanyak 15 poin diulang 10 kali. Nah, coba coba kita praktikkan ya. Berarti kita membuat di sini ya di my code. Kemudian kita beri nama apa ya? Putar. Apa sih namanya tadi? Lempar ya, lempar atau putar istilahnya, lempar ya. Lempar bola. Nah, di sini. Karena ini tanpa parameter ya, jadi kita biarkan seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu ini kita tambahkan tadi ya. Prosedurnya untuk lempar bola tadi bagaimana? Nah, ini kan repeat 10 kali, change Y by 15. Ketika naik kemudian turun. Oke, kita praktekkan. Repeat 10 kali.
Kemudian motion berarti ya. Change Y by 15 kali. Kemudian repeat lagi. Selanjutnya change Y by min 5. Nah, ini ya. Jadi ini adalah blok custom yang kita buat. Misalkan kita mau terapkan di bola. Bola ini ya misalkan ya. Nah, ini kita terapkan di sini. Jadi cara menerapkannya tinggal di my code. Kemudian, oh ternyata ini ya customnya itu dia ada di scratch-nya ya. Oh berarti kita membuat scratch dulu. Setelah itu baru membuat custom code ternyata ya. Lempar, lempar bola. Itu repeat 10. Kemudian change Y by 15. Nah, setelah itu dia turun lagi. Min 15. Nah, gitu ya. Kayak seolah-olah seperti melempar bola. Begitu. Kemudian ini sudah ya harusnya ya. Sudah tersimpan. Nah, ini bisa kita pakai. Caranya gimana ya? Oh, ini kalau diklik ini ya. Belum kita tambahkan kalau diklik ini. Bener ya, gini ya caranya ya. Nah, ini ya. Oke, gitu ya. Jadi nanti kita ceritanya ini adalah custom code yang kita buat. Jadi misalkan kita mau ada banyak bola gitu ya, itu nanti tinggal ini yang kita pakaikan lagi, kita apply lagi gitu ya, kita tambahkan kembali. Gitu. Kemudian, nah ini contoh lainnya untuk dia bisa berputar di tempat, tidak perlu terus-menerus. Maksudnya gimana ini? Oh ya, dia cuma memutar gitu ya, cuma bolanya muter sebanyak 24 kali ya, dia muternya setiap muter 15 derajat. Sama ya, yang kurang lebih sama ya, kita membuat blok baru, kemudian kita tambahkan di sini misalkan putar bola. Nah, putar bola ini nanti kita tambahkan repeat. Selanjutnya ini ya 24 kali. Dia yang turn 15. Nah, setelah itu bisa kita terapkan di sini. Jadi lempar bola, kemudian muter dulu kali ya, muter terus lempar. Muter, lempar. Ya, seperti itulah. Itu terus oke, ini sudah ya, sudah kita buat. Kemudian, nah ini bisa kita pakai berulang kali seperti ini jadinya, Bapak Ibu. Jadi putar.
lompat, putar. Jadi kita nggak perlu menuliskan ini secara berulang. Sudah kita buat suatu apa namanya, istilahnya tadi rutinitas gitu ya. Kita buat rutinitas kayak gini. Jadi nanti kita bisa pakai berulang kali. Nah, misalkan itu putar, lempar, kemudian putar lagi. Nah, ini kalau diklik gitu ya, atau dibalik. Ini lempar dulu, putar, lempar. Nah, itu bisa ya. Ya, seperti itu. Oke, begitu. eh nah, kemudian selanjutnya ya, kita lanjut untuk yang program kita mau menyapa dan bertanya nama. Oke, ceritanya. Oh, kayaknya ini yang menggunakan parameter ya, soalnya kan ada ini ya, say hello-nya. Oke, oke. Jadi ceritanya ini ya, kita mau membuat apa ini? Dia nanya gitu ya, namamu siapa? Kemudian setelah ditanyai nama, itu dia memunculkan hai, kemudian namanya siapa. Kemudian setelah itu kita ini apa namanya buat secara berulang terus. Jadi kita ini dieksekusi secara terus menerus. Nah, jadinya seperti ini. Dia akan eh nanya gitu ya, namamu siapa? Oh, kemudian kita menginputkan nama kan. Nah, setelah kita menginputkan nama, dia bilang, hai, namanya siapa gitu ya. Hai, eh siapa Upin gitu ya. Halo Ipin gitu. Hai Upin, selama 2 detik. Kemudian dia ngulang lagi seperti itu. Ngulang lagi, halo, siapa namamu? Nah, kita memasukkan lagi nama. Nah, setelah itu namanya itu muncul lagi kembali di sini. Halo, namamu siapa? Nah, itu kan berulang terus gitu ya. Ceritanya seperti itu. Sampai nanti dia berhentinya ketika kita menginput namanya tadi itu adalah stop gitu ya. Nah, ketika kita input siapa namamu, kemudian kita masukkan stop, dia baru berhenti. Ceritanya kayak gitu. Nah, dari situ ya ceritanya kan dari sini tadi. Nah, ini kan ada beberapa yang berulang. Berulangnya di mana? Lah ini kan ada say, as, say yang sama ya. Halo, siapa namamu? Kemudian ini say kembali apa? Hai, siapa namanya? Dan seterusnya. Ini juga demikian sama persis ya. Jadi nanti dari situ kita bisa buat eh blok custom tadi di dalamnya. Nah, untuk membuat blok custom kan di sini ada tadi ya, ada suatu parameter ya tadi ya namanya ya. Ada suatu parameter yang dia bisa dimasukkan ke dalam apa namanya custom block ini. Fungsinya buat apa? Fungsinya ya nanti dia akan menampilkan sesuatu berdasarkan parameternya. Nah, contohnya ini dia akan menampilkan si namanya tadi. Nah, kemudian dari situ kita bisa pakai secara berulang. Nah, contohnya penerapannya seperti ini. Jadi ketika diklik, dia say hello, siapa namamu, kemudian tadi ya setelah kita membuat blok custom sapa, ini dia isinya adalah menggabungkan dua
ini ya dua kata ya, hai dan juga nanti jawabannya. Jawabannya apa? Nah, itu nanti dia bisa kita gunakan secara berulang. Kurang lebih seperti itu. Nah, mari kita coba aja ya bareng-bareng ya. Oke, jadi kita buat define nama. Kita buat baru mungkin ya. Si Every kayak kemarin. Oke, kita buat blok baru. Namanya Sapa. Nah, karena Sapa ini ada parameternya ya, Bapak Ibu. Jadi kita memerlukan yang ini. Add an input. Oke, kita beri nama gitu ya, misalkan. Oke, kita klik OK. Kemudian tadi kita memerlukan ini ya, join. Itu ada di sini. Untuk yang join ada di sini. Nah, gitu. Jadi nanti untuk nama ini kita masukkan ke sini. Kemudian kita tuliskan halo. Nah, gini ya. Seperti itu. Oke, kita sudah buat kan di sini custom apa blok kode yang kita buat namanya itu Sapa dengan parameter nama. Nah, kemudian dari sini kita bisa terapkan. Misalkan ya, ini ketika diklik dia akan input dulu ya berarti ya. Dia akan input dulu itu menggunakan as ya. Nah, kita coba dulu ya. Jadi cara cara menggunakannya ya, kalau ini kan cara mendefinisikannya. Jadi kita buat suatu apa rutinitas tadi ya, rutinitas atau prosedur tadi dengan memasukkan nama sebagai parameter. Nah, kemudian si parameter ini nanti akan digunakan kembali di dalamnya, di dalam blok kodenya ini. Cara menggunakannya, nah itu kita tadi ya kita masukkan dari my block ini. Kemudian, di sini kita memerlukan parameter nih. Kita memerlukan parameter yang nanti dia akan diproses di dalamnya, di dalam si prosedur ini. Oleh karena itu kita perlu memasukkan parameter di situ. Nah ini, kita kan ceritanya mau menyimpan si jawaban dari ini, what's your name. Nah, jadinya kita masukkan nih parameter answer ini untuk memanggil blok kode yang ini. Jadi kita mengirimkan isi dari answer ini ya, isi dari answer di mana dia adalah hasil inputan dari ini, what's your name. Nah, tadi kan inputannya disimpan di dalam variabel answer ya. Nah, variabel answer ini nanti yang kita kirimkan gitu ya. Kita kirimkan sebagai parameter di prosedur SAPA. Itu ceritanya. Nah, di dalam prosedur SAPA nanti diproses ini, parameternya ini diproses. Prosesnya yaitu contohnya kalau di sini dia menggabung. Itu kita coba ya. Nggak bisa ya. Oh, nggak bisa ya. Kita ulangi. Nanti ada yang salah ya. Mari kita cek. What's your name?
Kalau mau diklik ya. Kita sembunyikan dulu mungkin. Nah, ternyata karena bolanya ya. Misalkan Upin gitu ya. Kita klik OK. Dia nggak mau nyimpen ya. Upin. Nah, dia mau ya. Seperti itu ya. Jadi ceritanya ya kita simpelnya adalah memindah suatu ini ya blok code yang biasa kita gunakan secara terus-menerus, secara rutin tadi. Makanya ini disebut rutinitas. Nah, di sini nanti juga bisa dipakai kembali. Nah, misalkan kita ini membuat suatu perulangan gitu ya. Perulangan dia akan nanya terus siapa namamu terus menerus hingga nanti inputannya adalah stop. Begitu. Kemudian nah, ini nanti menjadi ini ya. Ini menjadi dicoba ya nanti Bapak Ibu. Jadi nanti ketika harusnya kan stop ya. Stop ini kan bukan suatu nama gitu ya. Ini adalah suatu kondisi agar dia tidak melakukan repeat terus gitu ya. Nah, itu nanti kalau dari sini ceritanya masih menampilkan high stop. Padahal kan stop ini bukan bukan nama ya maksud kita. Nanti silakan dicoba Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu ini adalah solusinya. Kenapa di ini tadi high stop ini masih muncul? Nah, jawabannya adalah ini. Kalau diperhatikan dia strukturnya lebih agak berbeda ya. Jadi yang awalnya tadi kan menggunakan repeat until, kemudian kalau di sini dia menggunakan blok if gitu ya. Ketika jawabannya bukan stop, maka dia eh say hai siapa gitu. Nah, setelah itu nanti dicoba. Nah, nanti pasti pasti akan berhasil ya. Soalnya yang diubahkan adalah yang di dalam blok ini ya. Ada di dalam blok define siapa nama ini ya. Artinya kan kita ngeditnya itu di dalam custom blok kita. Nah, di dalam custom blok kita itu kita tambahi kondisi. Kalau apa namanya nama yang diinputkan itu adalah stop, nah itu dia nggak ditampilkan. Selain itu dia akan menampilkan, kan gitu. Itu ya ceritanya. Kemudian apa lagi ya itu. Oke, nanti kita bergeser gini. Kalau gitu kita coba dulu aja ya. Nah, yang di sini kita coba untuk repeat. Nah, ini ya, repeat until answer sama dengan answer sama dengan stop. Oke, ini mana answer? Oh, nggak bisa ya di copy. Misalkan gini ya, answer sama dengan stop. Nah, di sini dia eh, melakukan hal yang sama. Ini kenapa nggak dimasukkan ke sini ya? Nah, ini kan bisa sebenarnya ya, sebenarnya kan bisa dimasukkan ke sini.
Sehingga nanti yang ada di dalam sini adalah cuman sapa gitu ya. Nah, coba ya, ini versi saya ya. Kalau versi yang dimodulkan dia apa namanya? Hanya satu ini ya. Ini versi saya. Apakah bisa? Ini Nadir. Answer. Oh, ternyata aduh, ini ngebug lagi ya. Oh, nggak muncul ya ternyata ya. Ternyata tidak muncul answer sama dengan stop. Atau harus seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini dia, oh gini. Soalnya ada yang tahu Bapak Ibu kenapa? Kenapa ini tidak boleh dimasukkan ke dalam sini? Mana Bapak Ibu? Ada yang mau memberi pendapat? Variabel answer apa variabel answernya mungkin harus disimpan di bawah asnya itu ya Pak ya? Di dalam bloknya Hmm. di my block. Oh ya, gitu ya berarti ya. Yang asnya ini itu harus di Iya, answernya itu nanti dia mm-mm, di bawah asnya disimpan di dalam my block Pak. Mungkin di saya bawah juga asnya banyak gitu ya. Oh, supaya nanti pada saat eh, dia tanyakan mm-mm. langsung ditangkap menggunakan variabel variabel Answer. answer di dalam di dalam bloknya Pak. Jadi begini ya. Oh bukan mungkin ya. Oh bukan. Oh berarti yang kayak tadi ya. Nah, seperti ini ya. Begini ya, Bapak. Nah, ini benar ya. Jadi ya jawabannya ya. Soalnya kan di sini kita memerlukan variabel answer ini ya. Nah, variabel answer ini dia didapatkan dari ketika dia bertanya, siapa nama Anda? Nah, ketika nanti saya pindahkan ke sini, nah dia kan nggak tahu ya. Dia nggak tahu variabel answer-nya itu disimpan di mana. Kalau di sini kan dia disimpannya ini ya, di variabel answer, kemudian teruskan ke dalam my function ini untuk ditampilkan. Gitu. Itu kenapa kok dia nggak mau. Nah, jadi saya perlu kayak gini. Nah, seperti ini. Ketika kita stop, dia akan berhenti. Tapi masih ada tulisan halo stop. Nah, itu berarti kita perlu tambahkan suatu kondisi if di sini. Nah, suatu kondisi if operator not mana not. Oh, ini ya. Nah, ini kita sama seperti itu sebenarnya.
Nah, gini, answer, answer tidak sama dengan stop. Nah, gini. Jadi kita kasih pengecekan tambahan di dalam repeatnya. Oh, kalau eh, jawabannya itu tidak sama dengan stop, baru nanti kita tampilkan. Nah, jadi nanti ketika kita coba, dia nggak muncul harusnya. Nggak bisa diklik lagi ya. Upin. Nah, kemudian stop. Nah, dia harusnya nggak muncul ya. If answer tidak sama dengan stop. Bener ya, harusnya tidak muncul. Berarti ada yang salah di situ. Oh iya kan, apa namanya, logikanya kan di sini ya. Nah, berarti yang kita pindah adalah yang di sini. Seperti ini. Ini ya. Kita coba aja. Ya, kita coba. Upin. Dan kita stop. Nah, udah ditampilkan. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi pada intinya ya ini adalah blog yang kita buat di mana kita bisa menggunakannya berulang kali karena ini prosedur yang sama berulang-ulang terus. Kalau kita nuliskan ini atau kita menggunakan ini berulang-ulang terus juga itu kurang efektif. Jadi dikelompokkan jadi satu di dalam ini tadi my blog ini ya, blog customnya kita. Gitu. Oke, begitu. Kemudian, nah ini eh, baru lagi ya ini Bapak Ibu. Jadi kemarin kan beberapa hari kita belajar tentang Scratch. Nah, kali ini ada platform baru lagi yang namanya adalah, nah ini ya, Blockly Games. Jadi kita kayaknya ya di sini nanti seperti seperti Scratch juga, jadi dia pemrograman visual di mana nanti kita ada blok-blok code gitu yang akan kita gunakan. Namun di sini dikemas dalam suatu permainan gitu sepertinya. Ada beberapa tipe permainan ya di sini ya. Kita coba buka. Nah, seperti ini ya. Jadi ada beberapa permainan. Kemudian kita akan mencoba yang musik. Nah, gini, sama ya. Jadi ada suatu blok blok program di mana ini nanti kita bisa sesuaikan ya. Coba kita coba caranya. Oke, ini satu, dua, tiga. Level permainan ada 1 sampai 10. Kita dapat pindah ke level lainnya. Tantangan yang harus diselesaikan pada level tersebut. Oh, gini ya. Jadi kita ceritanya adalah harus menyelesaikan satu notasi balok musik ini ya. Nah, cara menambahkannya gimana? Kita coba cara menambahkan.
Oh, ini pindah level ya. Oke, nah ini cara nambahnya gimana ya? Pilihan blok kode yang bisa digunakan. Poin 3. Oh, di sini ya ternyata ya. Jadi nanti kita klik di sini. Harusnya dia akan muncul. Oh, ini ya. Nah, ini. Kita notasinya C4. Nah, kita masukkan ke sini. Habis itu dia D4. Nah, D4. Kita tambahkan lagi ke sini. Selanjutnya E. Ini ya, E4. Kemudian ke C4 lagi. Oke. Kemudian kita run. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi, ceritanya kita itu mau membuat, oke, kembali lagi dulu. Nah, jadi ceritanya kita itu mau membuat apa namanya notasi musik sesuai dengan apa yang diinstruksikan gamenya. Jadi di gamenya ini kan ada 10 level, di masing-masing level nanti beda-beda. Contohnya di level ini kita harus menyusun gimana caranya itu notasinya seperti ini. Jadi ini kan notasi C, D, E, C gitu ya. Nah, itu kita menyusunnya lewat menu yang ini tadi. Nah, play notasi apa gitu. Cukup menarik ya Bapak Ibu. Tapi ini mungkin tidak semua paham ya. Mungkin hanya yang tahu musik, kemudian ya coba. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba juga ya sambil mencoba di sini. Barangkali nanti bisa juga digunakan untuk sebagai contoh pembelajaran gitu ya mungkin ya. Kalau di sini kan mungkin musik, nah, mungkin di lainnya itu ada apa ini? Contohnya movie. Nah, ini contoh kayak memprogram suatu game ya, mungkin ya lebih mirip ke game ya. Kemudian burung dan seterusnya. Begitu ini contohnya musik. Oke. Nah, di sini juga eh seterusnya nanti akan seperti ini ya, Bapak Ibu. Cuman level kesusahannya saya kira nanti akan berbeda. Nah, ini contohnya di level 2. Kita coba level 2 ya. Nah, di level 2 nanti kita akan ada, nah ini kita ada tambahan ngenalin yang namanya function. Function ini mirip kayak ini tadi ya, yang kita pelajari tadi ya. Nah, jadi mirip seperti ini, prosedur ya, atau rutinitas gitu. Jadi nanti kita bisa menjalankan ini lebih dari sekali gitu ya, berulang-ulang gitu bisa kita jalankan. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat yang namanya function. Ini kemudian, nah ini kan berulang ya. Nah, ini
first part. Kayak gini ya contohnya ya. Kita coba aja. Nah, cara menggunakannya dia oh ini ya. Oke, kemudian kita buat function baru lagi. Namanya second part. Nah, ini notasinya apa ini berarti ya? C4, C, D, E, C. Oh sama ya berarti ya. Berarti ini bisa kita duplicate gitu bisa nggak ini? Oh, bisa ya. Oke, kita C, D4. Kemudian E lagi. Nah, kemudian kita bisa tambahkan sini. Begitu Bapak Ibu. Jadi prinsipnya sama. Ini kayak yang kita pelajari di Scratch tadi. Kalau di sini tadi kan istilahnya itu suatu apa ya rutinitas atau suatu prosedur. Jadi yang dilakukan berulang-ulang dikumpulkan jadi satu, kemudian bisa dijalankan beberapa kali. Nah, di sini sama prinsipnya. Jadi ini kan sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama berulang terus daripada kita nulis ini banyak kali di sini, nah kita bisa jadikan satu menjadi function di sini namanya. Oke, begitu. Atau ini sebenarnya kan bisa kita lakukan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bisa kita lakukan berulang-ulang kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti juga semakin lama ya. Ternyata di sini kita membahas dari level ke level. Jadi Bapak Ibu nanti akan ya ini ya mungkin yang paham musik bisa lebih paham ya di sini ya. Jadi nanti kita ceritanya itu mau membuat apa ya namanya ya notasi musik yang bisa di play gitu bisa dijalankan secara program gitu. Jadi nanti apa yang kita tuliskan di program itu di play gitu ya. Oke, kita coba ke level 3 misalkan. Nah, di level 3 ini for next part of the last note is longer. Oke, berarti kita mau oke ini ya. Ini ceritanya kita melakukan balok A, balok B, sama ya kita membuat kayak gini. Kemudian kita masukkan, bisa kita edit kayak ini. Oh bisa ya. C, D, E, C. Nah kemudian yang balok satunya dia
E, F, G. Ini E, ini F. Kemudian dia yang ini G, tapi dia ketukannya ya yang beda ya. Nah, ini kita beri nama balok B. Begitu. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke sini. Coba kita play. Oh, ini berarti kita balokannya kita ulang 2 kali, kemudian baru balok B. Oke. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi prinsipnya adalah kita membuat suatu function ya, atau suatu prosedur di mana ini nanti kita bisa gunakan secara berulang-ulang. Nah, itu konsepnya kayak gitu. Istilahnya ada 2, biasanya function atau prosedur. Kalau istilah prosedur ya karena dia itu merupakan suatu yang berulang-ulang dilakukan terus gitu ya, kayak prosedur memasak. Nah, itu kan ya prosedurnya sama. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Itu istilahnya kenapa kok namanya prosedur. Kalau function itu ya istilahnya karena ini bagian kecil untuk melakukan suatu fungsi gitu ya. Kenapa namanya function? Nah, itu karena dia melakukan suatu bagian kecil di dalam program gitu ya. Atau melakukan suatu fungsi kecil di dalam program. Sebenarnya kan program gede dibagi dalam bagian kecil-kecil-kecil. Nah, dia masing-masing bagian itu melakukan fungsi tertentu. Nah, itu kenapa namanya function. Sebenarnya sama ya istilahnya function ataupun prosedur itu sama. Prinsipnya adalah ya memecah program yang gede ke dalam bagian-bagian kecil di mana kita bisa pakai kembali itu si functionnya itu. Misalkan fungsi untuk ya ini ngeplay notasi musik yang ini ya ini kan bisa kita pakai lagi kembali atau tadi contoh yang ada di sini ini kita bisa menggunakan terus-menerus untuk menampilkan nama kalau ini ya. Nah, jadi kita tinggal pakai lagi, pakai lagi, pakai lagi dan seterusnya. Seperti itu. Saya kira hingga akhir nanti akan sama ya, Bapak Ibu silakan nanti bisa dilakukan secara mandiri. Begitu. Oke, mungkin begitu Bapak Ibu. Saya mohon izin sebentar ya untuk sholat ya Bapak Ibu karena tadi belum sempat sholat. Mungkin nanti setelah ini kita break dulu ya 5 sampai 10 menit. Kemudian nanti mungkin akan saya tampilkan apa namanya tadi mungkin bisa menjadi apa nih tambahan inspirasi Bapak Ibu gimana nanti dalam mengajar ya. Nanti video-video yang sudah dikirimkan waktu on ya. Jadi ini kan ada beberapa. Nah, gini strukturnya kurang lebih kalau yang ada di apa yang dibuat oleh GTK itu nanti dibagi ke beberapa ya fase C, D, E, F ini. Untuk yang SMP itu fase D kalau tidak salah ya. Nah, itu nanti ada in, ada on, kemudian in lagi. On itu on the job training, kalau in ya ini in service training begitu. Nanti coba kita lihat beberapa nih. Saya mohon izin untuk sholat sebentar nih, mohon maaf. Iya, Pak. Oke, halo Bapak Ibu. Kita
Lanjutkan nggih. Kali ini mungkin di 30 menit terakhir ini ya barangkali. Saya pengen sharing saja ya mungkin. Ini ada beberapa video atau hasil dari rekaman Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan gitu ya, menerapkan di sekolah masing-masing. Tapi ini di kegiatan lain ya di eh, KKA cuman dari GTK, kalau tidak salah dari BB GTK ya penyelenggaranya. Oke, mari kita cek ya. Tadi saya menemukan beberapa ya yang agak kreatif-kreatif itu malah justru yang dari SD ya Pak Ibu. Jadi kan yang SD kan tidak mungkin ya dijelaskan secara apa perulangan itu bagaimana kan lebih ke apa ya computational thinking gitu ya mungkin istilahnya ya. Nah jadi malah kreatif-kreatif ya. Nanti kita coba lihat satu persatu. Kita ini yang SMP dulu mungkin. Berarti yang di on ya, on the job training. Aplikasi pembelajaran ya. Oh ini saya sudah, ini beberapa ya, menemukan ya. Buat teksturnya yang satu menyelesaikan lembar diskusi. Lanjutkan diskusi kalian tentang apa? Tentang membuat sebuah program sederhana menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel ya. Nah, nanti di situ kalian sudah Suaranya terdengar ya, Bapak Ibu? Suara audio dari videonya. Iya, Terdengar, Pak. terdengar, Terdengar Pak. ya. Oke. kalian catat cara-cara bagaimana membuat rumus perbandingan senilai dan berbalik nilai. Silahkan kalian lanjutkan. Sekarang di setiap kelompok sudah ada satu laptop. Jadi nanti silahkan berdiskusi, berkolaborasi dengan temannya, membuat program sederhana. Nanti setelah ini kita presentasikan. Oke, setuju? Siap untuk maju presentasi? Oke, kita spin sekarang. Nah yang ini contoh dibuat diskusi kelompok gitu ya, diskusi kelompok, kemudian membuat suatu alur program begitu ya, kalau tidak salah membuat suatu alur program, kemudian dipresentasikan. Kemudian ada lagi, nah ini menggunakan suatu media ya. Kalau ini kayaknya tidak, kalau tidak salah ini yang bagian kecerdasan artifisial. Jadi mengenalkan bagaimana caranya training gitu ya, training machine learning gitu. Kelihatan ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi untuk pelajaran DIK atau informatika. Untuk minggu ini kalian akan mengetahui apa saja yang ada di dalam komputer. Jadi nanti kita melanjutkan dari materi yang kemarin. Jadi di dalam komputer itu tidak hanya monitor sama CPU ya. Jadi yang ada di papan lembar ini Ya kita skip saja. proyektor atau CD di sini tidak kopi itu. Kan fotokopi kan masuk dulu di fotokopi baru keluar kan. Nah, gitu. Jadi yang proses apa lagi? CPU, oke boleh. Terus hijau kan hijau. RAM, oke. Terus Tapi waktu di tengah
itu Verifikan. bukan yang ini ya. Coba saya carikan. Jadi ada yang mempraktikkan bahwa eh, melakukan training atau training ke machine learning gitu ya. Itu nanti prosesnya adalah kita punya datanya terlebih dahulu seperti ini. Oh, misal nanti mengenalkan suatu objek gitu ya. Oh, ini apel. Nah, itu nanti ada gambar apel kemudian apa namanya? Dimasukkan ke kamera. Setelah itu nanti mesinnya bisa pinter. Oh, ini bisa mendeteksi oh ini apel, ini adalah apa kayak gitu diperagakan dan seterusnya. Kan yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Nah, contoh penerapan kecerdasan artificial. Kan yang ini ya, sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu beberapa contohnya ya, ada kok tadi. Oke, begitu. Mungkin yang SD ya kita buka ya. Nah, ini yang SD agak karena kan ini ya. Nah, ini kayaknya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi unik-unik ya. Kalau yang SD kan mengenalkan bagaimana, nah seperti ini. Bagaimana kita itu memprogram suatu robot gitu ya. Jadi bisa bergerak toh gambarnya. Nah, baik. Ternyata itu adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia yang memang kecerdasan itu bisa memberikan hiburan kepada kita. Contohnya gambar yang digerak-gerakkan. Dan ada juga yang ChatGPT. Kemarin apa itu ChatGPT? Untuk apa fungsinya? Kalau ke kanan kita karakternya nanti akan belok kanan, ke kiri juga akan belok kiri. Ya tidak? Ya kan, apalagi ada yang main game FF, terus apa lagi? Nah, begitu ya. Jadi ini, nah ceritanya adalah Oke, yang jadi robot siapa tadi? Ayo, robot berdiri di sana semua. ada yang memprogram, Polanya sudah ingat polanya? ada yang menjadi Robot sudah robot ingat gitu ya polanya? ceritanya. Oke. Kalau belum ingat boleh sambil lihat lagi. Ayo, yang bertugas untuk programmer silahkan trial and error, dicoba-coba. Sambil dibawa program, nggak boleh mencoba seperti itu. Program tadi saya bilang, yang mencoba adalah robotnya yang mencoba. Jadi kamu tinggal buat datanya dulu. Ayo robotnya kembali lagi. Anda tidak punya langkah ya. Yang punya langkah hanya maju, mundur. Itu ada langkahnya. Nah, kalau jongkok terus habis jongkok apa? Maju berarti pakai apa? Pakai simbol apa? Nah, kan iya, kan masih jongkok tadi ya. Berhasil. Utamanya. Ya. Oke, siap? Oke, programmer langsung kasihkan ke robot.
Oke, tepuk tangan buat robot Arka. Berhasil. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini ceritanya apa namanya? Untuk melatih robot gitu ya, melatih robot gimana robot itu biar bisa jalan sesuai yang kita inginkan, mencari sesuatu itu ya kita perlu memprogram. Nah, kita perlu memprogram, kita perlu nyeting dulu, kita perlu apa ya, ngajari dulu si robotnya, baru dia nanti bisa pinter, bisa mencari jalan dan seterusnya. Nah, itu nanti juga sekaligus melatih bagaimana tadi ya, memprogram itu ada prosedurnya, urutan, oh belok kanan, belok kiri, kemudian melakukan ini, melakukan itu. Nah, itu kan bagian dari suatu algoritma, begitu ya. Algoritma itu yang seperti itu dan seterusnya. Gitu, mungkin ada lagi nggak ya? Gitu ya, mungkin ada beberapa itu tadi ya, Bapak Ibu yang mungkin bisa di apa ya, barangkali bisa dijadikan contoh gitu ya, bisa diterapkan nanti ketika dengan adik-adik, murid-murid. Nah, nanti mungkin bisa dibuat lebih interaktif lagi. Saya yakin Bapak Ibu juga bisa gitu ya, punya metode tersendiri untuk oh ini saya untuk mungkin bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sana. Oke, gitu dulu mungkin untuk pertemuan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu atau didiskusikan barangkali? Ini pukul 5.12. Oke. Ada Bapak Ibu? Oke, cukup ya. Kalau belum ada, mungkin saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di hari Senin. Oke, gitu ya. Saya akhiri, Bapak Ibu. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, saya akhiri meeting ya, Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu.